Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Arya Lesta dengan NPM 452 Di sini saya akan menjelaskan SI pembayaran listrik tanpa inputan dengan menggunakan metode struktur atau flash, pointer, SDL QW menggunakan linked list, bubble sort descending, sequential search, dan juga hashing. Pertama-tama saya menggunakan include IOStream, lalu kemudian define hashnya 10. Ini berfungsi untuk nanti sebagai fungsi hashingnya. Nah, selanjutnya saya akan mendeklarasikan struct. Ini saya menggunakan struct data yang anggotakan string ID, nama, double, tagihan, lalu ada data pointer next. Selanjutnya di sini data pointer saya akan membuat data pointer front sama dengan null PTR. Ini fungsinya untuk menunjuk keyway yang paling depan, yang di bawahnya ini data pointer rear sama dengan null PTR. Ini sama saja menunjuk ke keyway yang paling belakang. Lalu selanjutnya saya membuat boolean is empty. Jika stack ini kosong, maka jika isi stack kosong, maka mengembalikan front sama dengan null pointer. Selanjutnya saya akan membuat fungsi untuk membuat QW-nya. Jadi saya membuat class buat QW, lalu menggunakan public, lalu saya akan membuat fungsi enqueue dengan menggunakan parameter string ID, string nama, double tagihan. Nah, dalam sini saya membuat objek data pointer node baru sama dengan new data. Selanjutnya ini fungsinya ini untuk mengakses data yang ada di struct, lalu akan dibuat jadi data yang baru untuk diisi jadi data yang baru. Nah, lalu pointer node baru ini akan menunjuk ke ID, nilainya akan sama dengan ID. Node baru menunjuk ke nama, nilai akan sama dengan nama. Node baru menunjuk ke tagihan, maka nilai akan menggantikan jadi tagihan. Lalu selanjutnya node baru menunjuk ke next sama dengan null PTR. Ini untuk menggeser fungsi queue-nya. Jika is empty, jika queue-nya kosong, maka nilai depan akan menggantikan rear, lalu rear akan menggantikan node baru. Jika tidak, maka rear rear akan menunjuk ke next, lalu akan menggantikan nilai node baru, lalu rear sama dengan node baru. Selanjutnya saya akan membuat fungsi untuk DQ-nya. Di sini jika queue-nya kosong, maka tidak ada data yang tersedia, maka mengoutput tidak ada data yang tersedia. Dan jika tidak, maka saya akan membuat objek baru, objek hapus. Di sini saya menggunakan data pointer hapus sama dengan front, akan nilai sama dengan front. Lalu front akan menggantikan nilai front sama dengan next untuk bergeser. Lalu jika frontnya habis atau null PTR, maka rear juga null PTR akan sama dengan null PTR. Lalu saya akan mendelete nilai hapus. Selanjutnya saya akan membuat fungsi menampilkan data. Nah, jika queue-nya kosong, maka akan mengoutput tidak ada DW transaksi. Selanjutnya saya membuat objek baru yang berupa data pointer bantu. Nah, nilainya akan sama dengan front. While bantu tidak sama dengan null pointer, maka akan cout akan mengoutputkan ID-nya, namanya, tagihannya. Di sini dengan bantu menunjuk ke nama, bantu menunjuk ke ID, bantu menunjuk ke nama, lalu bantu menunjuk ke tagihan. Lalu bantu akan menggeser ke sebelahnya dengan bantu
nilai sama dengan bantu menunjuk ke next. Selanjutnya saya akan membuat fungsi untuk bubble sortnya. Di sini saya bubble sortnya secara cascading. Nah, jika fungsi frontnya null pointer atau front menunjuk ke next itu null pointer, maka tidak akan mengoutput tidak akan melakukan QA-nya. Maksudnya ini jika misalnya Q-nya hanya nilainya hanya ada 1 atau kosong, maka tidak akan melakukan QA. Nah, jika selanjutnya saya akan membuat boolean penukaran. Di sini saya menggunakan membuat objek data pointer ptr1, lalu selanjutnya data pointer plus ptr sama dengan null ptr, lalu akan melakukan penukaran false, penukaran sama dengan false, lalu nilai pointer ptr1 akan sama dengan 0 sambil ptr1 menunjuk ke next tidak sama dengan last ptr, maka jika ptr1 menunjuk ke tagihan lalu lebih kecil dari nilainya dari ptr1 di bagian baris kedua dari QA-nya, maka akan melakukan swapping atau penukaran. Di sini saya menukar swap ptr1 menunjuk ke ID, ptr1 menunjuk ke baris kedua dari QA-nya. Di sini saya menunjuk menukar nilai ptr1 menunjuk ke nama, lalu dengan ptr1 ke baris kedua dari nama. Lalu itu saya akan menukar nilai ptr1 menunjuk ke tagihan, lalu ptr1 ke baris kedua dari baris selanjutnya dari tagihan, lalu nilai penukaran akan sama dengan true. Nah, maka setelah itu maka akan melakukan penukaran ptr1 sama dengan melakukan pergeseran, yaitu ptr1 sama dengan ptr1 menunjuk ke next, lalu nilai last ptr akan nilai akan sama dengan ptr1 sambil melakukan penukaran. Nah, selanjutnya saya membuat fungsi sequential search, mencari data pelanggan berdasarkan nama dengan sequential search. Di sini saya membuat fungsi void cari pelanggan, lalu anggotanya ada string, saya deklarasikan string, cari namanya, saya deklarasikan dahulu dengan nama saya yaitu Reza. Selanjutnya saya buat data untuk mendeklarasikan objek untuk menyimpan data sementara, yaitu di sini ada data pointer temp nilai sama dengan front. Nah, saya membuat boolean ditemukan sama dengan false. Sambil nilai sementaranya itu tidak menunjuk kemana-mana, maka akan melakukan jika nilai sementara yang menunjuk ke nama sama dengan cari namanya, maka akan output pelanggan berhasil ditemukan. Jadi nanti akan menampilkan ID-nya, lalu namanya, lalu kemudian tagihannya dengan menggunakan nilai sementaranya menunjuk ke ID, nilai sementara menunjuk ke nama, lalu nilai sementara menunjuk ke tagihan. Lalu sifat pencariannya akan ditemukan sama dengan true. Setelah itu nilai sementaranya akan digeser ke baris selanjutnya, yaitu dengan nilai sementara sama dengan nilai sementara menunjuk ke next. Jika datanya tidak ditemukan, maka akan menghasilkan output pelanggan tidak dapat ditemukan. Lalu kemudian saya akan membuat fungsi hashingnya. Di sini saya mendeklarasikan objeknya data pointer hash table,
Lalu array hash size-nya, seperti tadi saya bilang ada 10. Lalu saya selanjutnya saya membuat fungsi baru yaitu integer hash function dengan parameter string id. Lalu saya akan mendeklarasikan dalamnya yaitu integer value sama dengan 0 untuk melakukan perulangan jika char c sama dengan id, maka akan melakukan value plus sama dengan c. Lalu akan mengembalikan nilai value dan dibagi dengan hash-nya. Jadi di sini fungsinya untuk membuat ASCII-nya. Nah, nilai ASCII-nya itu akan disimpan data pelanggan yang di input berdasarkan ID-nya nanti akan dibagi dengan nilai ASCII. Nah, sisanya itu nilai ID-nya dibagi dengan hash size. Nah, lalu sisanya itu akan dijadikan hasil inputan, maksudnya jadi akan dimasukkan ke nilai sisanya ini dari nilai ASCII tersebut, nilai sisa ASCII tersebut maksudnya. Selanjutnya saya akan membuat fungsi baru yaitu fungsi insert hash dengan parameter objek data pointer pelanggan. Saya selanjutnya akan membuat penukaran yaitu integer index sama dengan nilai sama dengan hash function, lalu parameternya menunjuk pointer pelanggan menunjuk ke ID. Selanjutnya akan melakukan hash table array index jika hash table array index tidak sama dengan 0 ptr, maka indeks di indeks pertama sama dengan nilainya akan sama dengan indeks yang kedua itu selanjutnya, lalu akan dibagi dengan nilai hash table. Nah, lalu nilai hash table-nya maksudnya hash size. Lalu selanjutnya nilai hash table array index nilainya akan sama dengan pelanggan. Selanjutnya saya akan membuat fungsi menampilkan hash table-nya. Di sini saya menggunakan perulangan integer i sama dengan 0, lalu i kurang dari hash size-nya. Selanjutnya i adalah increment. Jika hash table array i tidak sama dengan null pointernya, maka akan mengoutput nilai dari isi dari nilai hash table array i-nya menunjuk ke ID, lalu selanjutnya hash table array i menunjuk ke nama, dan juga hash table array i menunjuk ke tagihan. Selanjutnya sini saya akan membuat fungsi untuk bayar tagihan. Di sini sebenarnya konsepnya itu sama saja seperti di rating, dimana jika nanti data pelanggan yang akan dibayarkan, lalu bayarannya akan lunas. Nah, lalu selanjutnya data pelanggan tersebut akan dihapus dari table hashing tersebut. Di sini saya langsung saja ini kan. Sini saya membuat fungsi void bayar tagihan dengan parameter string id, double jumlah uang, integer index, nilainya akan sama dengan function parameter id. Jika hash table array index nilai tidak sama dengan null pointer atau hash table array index menunjuk ke id sama dengan id, maka akan melakukan hash table array index menuju ke tagihan tidak sama kurang dari sama dengan sejumlah uang. Nah, jika jika hash table array index menunjuk ke tagihan kurang dari sama dengan 0, maka akan mengoutput tagihan pelanggannya sudah lunas. Tagihan pelanggan sudah lunas, terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Lalu table array hash table-nya akan dihapus dari table tersebut, yaitu dengan hash table array index sama dengan null pointer. Jika tidak lunas, maka akan mengoutput sisa tagihan dari sisa tagihan pelanggan yang harus dibayarkannya.
Jadi sini akan mengoutput sisa tagihan, lalu akan mengoutput hash table array index menunjuk ke tagihan ya, sisa tagihannya. Nah, lalu jika tidak ditemukan data pelanggannya, maka akan mengoutput data pelanggan tidak dapat ditemukan di hash table. Di sini selanjutnya saya akan masuk ke program ininya. Di sini saya mendeklarasikan integer pilih untuk memilih program di menu sini. Lalu selanjutnya ada selamat datang di DC Electric. Di sini saya data pelanggannya akan dilakukan ituan. Saya akan membuat objek buat QA sama itu buat objek dari class buat QA akan membuat objek dari isi QA. Nah, isi QA-nya akan melakukan enqueue data ID, misalnya sini ID 01 namanya Reza, tagihannya 50.000, lalu akan dimasukkan ke dalam hash table-nya. Selanjutnya data kedua, ID kedua namanya Liti, tagihan 20.000. Ini akan masukkan ke table hash, masukkan ke queue, masukkan ke queue baris kedua. Lalu table hash-nya akan masukkan ke baris yang kedua. Selanjutnya isi queue, saya akan men-enqueue data ketiga ID 03 namanya Utul, tagihannya 90.000 seperti tadi. Data tadi selanjutnya akan masuk ke hash table di baris ketiga. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan data keempat namanya Etel, dengan nilai dengan tagihan 80.000. Lalu nilai ini akan dimasukkan dalam hash table di baris keempat. Lalu saya akan memanggil function tampilkan data. Di sini selanjutnya saya membuat menu pelanggannya. Di sini pilihannya ada 1 input data pelanggan baru menggunakan enqueue, 2 batalkan pelanggan pertama dengan dequeue, ketiga cari nama pelanggan dengan sequential search, keempat urutan pelanggan dengan menggunakan bubble sort descending, kelima menampilkan table dengan menggunakan hash. Lalu nomor 6 saya akan wire tagihannya dengan menggunakan delete hash. Di sini saya memanggil variabel pilihnya tadi yaitu 1. Lalu sini saya masuk ke program switch-nya, ada switch pilih. Jika pilihan nomor 1, maka akan menampilkan, maksudnya saya akan menginput data baru ke dalam queue-nya tadi. Nah, jadi lalu data queue-nya ini akan dimasukkan ke paling belakang. Jadi misalnya ini ada nomor 5, ID 05 namanya Siti dengan tagihan 200.000, maka akan dimasukkan ke masukkan ke tabel hashing-nya di paling belakang dengan parameter rear. Lalu selanjutnya saya akan melakukan saya akan memanggil function tampilkan data. Selanjutnya jika ini berhasil, maka akan menuliskan output input telah berhasil dilakukan. Selanjutnya jika memilih opsi kedua yaitu batalkan pelanggan pertama, maka akan isi queue-nya itu akan dihapus, karena prinsip dari queue itu adalah FIFO, yaitu first in first out. Jadi yang pertama masuk maka yang pertama akan keluar. Jadi sini saya akan memanggil isi queue-nya akan dilakukan dequeue, lalu akan menampilkan datanya setelah di dequeue-nya. Lalu selanjutnya jika memilih opsi ketiga yaitu mencari nama pelanggan yang menggunakan sekuensial, saya akan memanggil function cari pelanggan yang tadi. Lalu selanjutnya untuk opsi keempat, di sini saya dengan menampilkan data setelah dilakukan bubble sort. Di sini saya akan memanggil function bubble sort, lalu akan memanggil function tampilkan data. Nah, lalu jika memilih opsi kelima yaitu dengan menampilkan tabel hashing-nya, maka akan memanggil function tampilkan hash table. Jika pilih opsi ke-6, maka
Sini seperti yang tadi saya mendeklarasikan string ID-nya. Ini fungsinya ini untuk input data pelanggan yang ingin membayar. Lalu saya deklarasikan ID 02 saja karena tidak menggunakan input. Lalu double jumlah uangnya, jumlah uang yang akan dibayarkan adalah 10.000. Nah, jadi lalu akan mengoutput pembayaran untuk ID tadi yaitu ID 02. Lalu jumlah yang akan dibayarkannya adalah senilai 10.000. Lalu akan memanggil function bayar tagihan dengan parameternya ID dengan menginput data ID dan juga jumlah uang. Selanjutnya untuk defaultnya, jika tidak kita memilih di luar dari menu pelanggan ini, maka akan mengoutput pilihan yang tidak dikenali. Di sini saya langsung saja akan menampilkan hasil hasil outputnya. Nah, jadi karena tadi saya sudah deklarasikan pilihnya di nomor 1, jadi akan menampilkan dia nomor 1, yaitu menginput datanya. Di sini kita lihat tadi sebelum datanya diinput ada hanya ada ID 01, ID 02, ID 03 dan ID 04. Nah, setelah kita input, maka akan menampilkan akan memasukkan data baru ke dalam queue-nya tadi, yaitu ada ID 01, 02, 03, 04, dan juga 05 seperti tadi kita panggil di sini. Selanjutnya, jika saya menggunakan opsi nomor 2, saya akan ganti nomor 2. Nah, jadi seperti tadi yang saya bilang, fungsi nomor 2 itu fungsinya untuk melakukan DQ atau membatalkan pelanggan pertama. Nah, jadi kita lihat lagi, kita bandingkan data yang tadi. Ya, data pertamanya ada data 1, data ID 01, ID 02, 03, lalu 04. Nah, jadi data yang pertama yang masuk ke sini, maka kan yang pertama keluar. Jadi kan karena tadi data yang pertama masuk itu adalah ID 01, maka jika kita lakukan pembatalan, maka ID 02 tadi akan dihilangkan dari queue ya tadi, akan dihapus. Jadi di sini tersisa hanya ID 02, ID 03, lalu ID 04. Kita akan lanjut ke opsi ketiga. Dan opsi ketiga, nah, untuk opsi nomor 3 ini kita akan mencari nyari pelanggannya berdasarkan nama. Nah, jika data pelanggannya berhasil ditemukan, maka akan menampilkan data pelanggan berhasil ditemukan. Nah, bagaimana jika saya mendeklarasikan namanya berbeda atau tidak ada di dalam keyword atau table hash tersebut, maka ini akan terjadi. Sini saya akan nah, di sini kita semisal kita masukkan Kiki namanya, kita save. Nah, jadi nanti jika nama pelanggan tidak ada di dalam daftar tersebut, daftar keyword atau hash table tersebut, maka akan mengoutput pelanggan tidak dapat ditemukan. Lanjut, kita akan menggunakan opsi keempat. Di sini kita ganti ke 4 untuk integer pilihnya. Nah, ini akan menampilkan data setelah dilakukan bubble sort.
Nah, saya menggunakan bubble sortnya ini, bubble sort descendingnya ini untuk menurunkan daftar harga yang paling dari yang paling besar ke dari yang paling kecil. Di sini kita bandingkan, karena di sini sebelum dilakukan pengurutan, maka nilai tagihannya akan berantakan, seperti ada 50, ada 20, selanjutnya ada 90.000, lalu keempat ada 80.000. Nah, jika setelah saya melakukan bubble sort descending, maka akan menampilkan data yang lebih rapi, yaitu ID 03 ada 90.000, 80.000, lalu ke 50.000, turun lagi ke 20.000. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke opsi kelima. Nah, di sini fungsi opsi kelima akan menampilkan tabel hashing tersebut. Tabel hashing setelah dilakukan pembagian antara value-nya dengan hash-nya, lalu sisanya akan dijadikan untuk tempat menyimpan data ini. Jadi misalnya sini ada indeks kedua, ada ID 01 namanya Reza, lalu tagihan 50.000, selanjutnya indeks ketiga ID 02 namanya Liti, tagihan 20.000, indeks keempat ada ID 03 namanya Utul, tagihan 90.000, lalu indeks kelima ada ID 04 namanya Etel dengan tagihan 80.000. Kita lanjut ke opsi ke-6 sekarang. Ini kita ganti 6. Nah, di opsi ke-6 ini fungsinya ini kan untuk membayarkan tadi. Nah, karena saya mengoutputnya itu nilainya kurang dari tagihan yang harus dibayarkan, yaitu ID 02, ID 02 harus membayarkan sebanyak 20.000. Tapi saya sini hanya masukkan hanya 10.000 uangnya. Jadi nanti akan mengoutput sisa tagihannya sisa 10.000 rupiah. Dan misalnya seperti ini, kita bayar sampai lunas. Di sini kan jadi kita jadikan 20.000, kita bayar sampai lunas. Nah, jadi nilai data pelanggannya ini akan lunas dari program kami, lalu akan dihapus dari table hash kami. Nah, lalu akan mengoutput tagihan pelanggan sudah lunas, terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Baik, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.